يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah taman dari taman-taman sorga, di sebuah majelis dzikir, dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim dan muslimah yang kehidupannya itu merupakan kehidupan yang berberkah, makmur dengan ketaatan dan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencurahkan kepada kita semua rahmat, hidayah dan karunia-nya untuk kita berjumpa di rumah yang baik ini. Semoga Allah memberkahi pemilik rumah dan siapa yang berada di dalamnya serta seluruh yang hadir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang bisa membawa untuk kita semua makna-makna yang agung, bekal-bekal yang baik yang bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan. Bahkan mungkin kita berharap lebih daripada itu. Mudah-mudahan hadits-hadits yang saya akan bacakan di majelis ini bisa menjadi hadits-hadits yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya itu adalah orang yang setiap harinya dia dianjurkan dan dituntun oleh syariat supaya menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupannya, menjadi lebih baik. Karena itulah awal dari kehidupan, awal tumbuh seseorang di dalam Islam dianjurkan berbagai tuntunan dan syariat. Sebagaimana ketika seorang itu semakin umurnya bertambah, maka di dalam syariat ini dianjurkan berbagai tuntunan yang lainnya agar supaya hidupnya makmur dengan kebaikan,
kalaupun dia mencapai akhir dari kehidupan yang Allah tentukan untuknya, maka diharapkan hidupnya itu ditutup dengan husnul khatimah, ditutup dengan penutup yang baik, penutup yang dengannya dia diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala bisa menjadi pedoman untuk kita semua bagaimana menjadi seorang muslim dan mukmin yang terbaik, yang selalu bertambah kebaikan di dalam kehidupannya. Dan ini ada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadits. Inilah hadits-hadits yang saya akan baca pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik darinya pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang sangat besar. Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair." Kata beliau, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi pada setiap mukmin, kuat maupun lemah, semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Ini kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cakupan yang sangat luas, makna yang sangat mendalam yang patut kita renungi. Iya. Di mana kebaikan seorang hamba itu pokoknya adalah pada keimanannya. Kapan dia bersifat dengan sifat keimanan, maka pasti padanya ada kebaikan. Pasti padanya ada kebaikan. Menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Iya. Menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Inilah kadang saya menegur ya sebagian dari kawan-kawan yang melakukan perjalanan ke negeri-negeri non-muslim. Dia ke beberapa negeri, misalnya dari negeri non-muslim, dia lihat di sana, Masya Allah, mereka sangat rapi sekali, ya teratur. Sebagian penduduk negeri kadang dalam berinteraksi lebih amanah daripada sebagian manusia di negeri kaum muslimin. Iya. Dia banggakan negeri kafir itu di atas negeri umat Islam, dan dia lupa bahwa keislaman, keimanan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya, dia hanya banggakan hal-hal yang terkait dengan dunia yang dia lihat di negeri kafir, tapi dia lupa bahwa keimanan itu adalah sumber kebaikan, pokok kebaikan. Jadi seorang mukmin dia beriman, berislam, keimanan dan keislamannya itu sudah membuatnya menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi. Nah, di dalam keislaman ini kaum muslimin itu berjenjang lagi, bertingkat-tingkat lagi. Ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Ini yang dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi semua yang namanya mukmin ada kebaikan. Mau kuat mau lemah, yang penting dia mukmin, semuanya ada kebaikan. Karena itulah pokok kebaikan untuk seorang muslim dan muslimah adalah keimanan. Dia jaga baik-baik dari keimanannya. Karena ini inti perkara di dalam kehidupan. Ini yang menyebabkan dia masuk di dalam Islam. Keimanannya inilah yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang individu atau sebagai suatu umat. Karena dia menjadi muslim, mukmin, ini akan menjadikan dia
memiliki derajat di sisi Allah. Dia sebagai umat Islam menjadikan dia masuk ke dalam suatu umat yang paling dijayakan dan paling ditinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hal yang paling pertama yang harus kita jaga kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, kita perhatikan dari keimanan itu. Iya. Dan keimanan itu mencakup amalan-amalan hati, ucapan dan amalan hati, mencakup ucapan lisan, dan mencakup amalan anggota tubuh. Iya. Itu keimanan. Dan namanya iman itu banyak cabangnya. Sebagian hadis dikatakan 73 hingga 79 cabang. Iya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adha 'anit tariq. Iya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ada duri, ada batu kerikil tajam, ada pecahan kaca di jalan bisa membahayakan manusia, dia singkirkan. Itu bagian dari keimanan. Iya. Walaupun dianggap itu hal yang sepele, tapi dia adalah bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan juga. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu inilah amalan di dalam hati. Jadi Nabi ketika memberikan contoh keimanan, keimanan itu banyak cabang, beliau berikan 3 contoh. Ada yang dari ucapan, ada yang dari amalan, perbuatan, dan ada yang dari hati, yaitu rasa malu. Karena rasa malu itu tempatnya di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati, kelihatan pengaruhnya di badan. Jadi kalau dia malu kadang kelihatan dari gerak-geriknya atau wajahnya yang memerah, atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau nggak ada malu di hatinya, itu nggak terlihat di badannya. Baik. Jadi keimanan itu luas cabangnya. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga dirinya di atas keimanan. Keimanan itu semakin dia kuat, maka akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengingatkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Pada semuanya ada kebaikan. Iya. Kalau sudah paham kaidahnya seperti itu, bahwa mukmin itu semuanya ada kebaikan, tapi kaum mukminin berjenjang dalam tingkatan. Yang paling baiknya dan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kuatnya. Siapa ingin mencapai derajat mukmin yang paling baik, diberikan oleh Nabi 3 kaidah. Ini 3 jalan ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 ini 3 pijakan kehidupan. 3 ini 3 pedoman kehidupan. Dicatat baik-baik. Kita hidup di mana saja, di kondisi apa saja. Ini 3 kaidah disebutkan oleh Nabi untuk menuju ke derajat mukmin yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Apa 3 itu? Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Itu yang pertama. Wasta'in billah. Itu yang kedua. Wala ta'jaz. Itu yang ketiga. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jadi untuk sampai ke sana, ke derajat yang paling tinggi, mukmin yang paling baik, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya.
Jadi jangan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Jangan dia bersandar kepada dirinya sendiri, tapi selalu dia mohon pertolongan kepada Allah. Itu kan selalu kita baca di surah Al-Fatihah. Tapi kadang kita sering lupa maknanya. Kita baca di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi semangat yang pertama. Dalam makna kehidupan kita semangat. Apa saja kebaikan, kita semangat yang bermanfaat. Tapi yang kedua, semangat itu boleh, tapi selalu ingat, ambil mohon pertolongan dari Allah. Iya. Ini sekarang di tengah masyarakat bahasa-bahasa motivasi. Ya, kalau disuruh semangat, kita harus percaya diri. Ya. Kamu itu jadi orang percaya diri. Baik. Percaya diri itu apa maksudnya? Betul, seorang itu kalau dia beramal, apa yang dia ketahui, apa yang dia sudah pelajari, itu dia jalankan. Tapi seorang itu harus bergantung kepada Allah. Kalau percaya diri bermana dia bersandar pada dirinya, tidak bersandar kepada Allah, itu adalah sebab kehancuran. Percaya diri yang seperti itu akan membinasakan. Tapi kalau percaya diri maksudnya, apa yang dia sudah pelajari, ilmu yang sudah dia kuasai, dia amalkan, ya, sesuai dengan apa yang dia pelajari, sambil dia bersandar kepada Allah, itu bagus. Tidak ada masalah. Baik. Jadi, hati-hati ya pakai kalimat-kalimat yang kadang di dalam kalimat itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena itu bahasa yang paling indah dibahasakan oleh Nabi, semangat meraih apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Nah, ini yang ketiga. Kalau ingin mencapai sesuatu, jangan merasa lemah. Iya. So, kalau seorang itu belum lagi dia melangkah, iya, baru dia berjalan, di kepalanya ini jalan jauh sekali. Ya. Jalan ini jauh sekali. Saya susah sampai ke sana. Berat di perjalanan. Kalau baru mau jalan sudah begitu dia pikir, pasti dia akan lambat berjalan. Tapi kalau dia di depan sebuah jalan, terus pikirannya, insya Allah saya akan sampai segera. Insya Allah Allah akan memudahkan saya. Nah, maka dia pasti akan melangkah dengan cepat. Karena itu dilarang oleh Nabi seorang itu merasa lemah. Iya, sepanjang seorang itu sudah bersandar kepada Allah, maka jangan dia merasa lemah. Dengan pertolongan Allah dia akan menjadi kuat. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan membantunya. Allah akan membantunya. Jadi ini 3 pedoman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju kepada mukmin yang kuat. Yang dikatakan khairun wa habbu ilallah, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Iya. Maka ini hadis yang pertama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Nabi terangkan siapa orang yang terbaik itu. Jadi orang yang terbaik itu, kalau di kesimpulan hadis yang pertama ini, dia adalah seorang mukmin yang kuat. Iya. Dan kekuatan mencakup 2 hal. Ada kekuatan dari sudut ilmiah, dari sudut pengetahuan, sudut ilmu. Semakin bagus ilmunya, semakin banyak pengetahuan agamanya, maka dia semakin kuat. Maka dia semakin kuat. Iya. Dan ini saya akan bacakan hadis khusus dari Nabi nanti. Nabi mensifatkan orang yang mempelajari ilmu sebagai orang yang terbaik. Karena memang itu kekuatan yang paling pokok pada seorang mukmin. Iya. Itulah kekuatan ilmiah namanya. Kekuatan ilmiah. Dan kekuatan ilmiah ini itu kadang membuat badan menjadi lebih kuat. Kadang membuat badan menjadi lebih kuat. Iya. Dimaklumi ya bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Dahulu itu syariatnya umat Islam kalau ketemu dengan musuh 1:10 tidak boleh lari umat Islam.
harus dihadapi, sabar menghadapi musuh. Jadi kalau mereka cuma 100, musuhnya 1000, tidak boleh mundur. Harus dihadapi, sabar. Karena memang diberi kekuatan dengan keimanan mereka. Tapi setelah itu diturunkan syariat menjadi 1:2. Menjadi 1:2. Iya. Karena itu di Perang Badar, Nabi SAW dan para sahabat jumlahnya hanya sekitar 313 orang, sedangkan kaum musyrikin lebih 1000. Iya. Bersama dengan itu Allah menangkan umat Islam. Dan bisa dibayangkan ya, sebagian sahabat ada yang diketemukan terbunuh di medan pertempuran. Di badannya lebih dari 70 luka. Ya, tebasan, tusukan dan seterusnya. Lebih 70 luka. Apa yang membuatnya kuat seperti itu? Nah, itulah keimanan. Kekuatan ilmiah membuat badan itu menjadi lebih kuat. Kekuatan jenis yang kedua itu namanya kekuatan amalia. Kekuatan dari sisi amalan. Kekuatan pada fisik. Ya, dia kuat dalam beramal, dalam beribadah, dalam beraktivitas. Ya. Semakin dia kuat dalam hal itu, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini hadits yang pertama yang ingin saya ingatkan di pertemuan yang berbahagia ini. Kemudian hadits yang kedua dari hadits-hadits pokok yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapa yang terbaik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Utsman ibnu Affan riwayat Al-Bukhari. Iya. Kata beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Jadi disebutkan di dalam hadits ini ada dua golongan. Disebutkan sebagai orang yang terbaik di antara kalian. Orang yang terbaik di antara kalian. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Ada dua, kata Nabi. Man ta'allama al-Qur'ana. Yang pertama, siapa yang mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, wa 'allama, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Iya. Jadi ini dua golongan dikatakan sebagai khairukum, yang terbaik di antara kalian, yang paling baiknya di antara kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan apa? Dan siapa yang mengajarkannya. Ya. Ini terdapat penjelasan bahwa seorang muslim dan muslimah yang ingin menjadi terbaik, dia harus sibuk dengan mempelajari ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu tentang Al-Quran. Ya, kalau dia pelajari ilmu tentang Al-Quran, pasti dia menjadi baik, paling terbaik. Bagaimana tidak? Iya. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah itu adalah khairul hadits, sebaik-baik pembicaraan. Al-Quran ini diturunkan kepada seorang nabi, yang nabi ini adalah nabi yang terbaik dari seluruh nabi dan rasul. Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, malaikat yang terbaik dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu sendiri dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, dia adalah kitab yang paling baiknya. Karena itu orang yang menghafalnya,
orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya, pasti akan menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik. Iya. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Padahal kalau diberi perumpamaan seperti yang diperumpamakan oleh Nabi, baru mungkin seorang itu sadar betapa besarnya kedudukan Al-Quran itu. Iya. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya. Iya. Beliau berkata kepada para sahabat, inginkah salah seorang di antara kalian dia kembali ke rumahnya? Ya. Dia kembali ke rumahnya, lalu dia dapati di rumahnya tersebut ada 3 ekor unta yang besar lagi gemuk. Ya. Kata Nabi SAW, ayuhibbu ahadukum ayyarji'a ila ahlihi ayyajida fihi 3 khalifatin idhamin siman. Inginkah salah seorang di antara kalian apabila dia kembali ke keluarganya, ternyata dia dapati dengan keluarganya dia sudah memperoleh 3 ekor unta yang sangat besar lagi gemuk. Iya. Baik, ini pertanyaan kepada para sahabat. Kira-kira kalau saya tanyakan kepada hadirin dan hadirat, kalau setiap dari kita pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumah kita sudah nongkrong 3 unta besar dan gemuk. Ya, bagaimana? Senang atau tidak? Ya, Masya Allah ya, 3 unta. Sekarang unta itu yang kurus-kurus saja bisa 20 juta ya. Ya, ini gemuk. 3 unta gemuk dan besar. Anggaplah harganya 20 juta per unta. Jadi kita dapat berapa? 3 unta? 60 juta. Inginkah kalian kembali ke rumah, kalian dapati 3 unta besar dan gemuk? Apa kata para sahabat? Qulna na'am. Kami berkata, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fatalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun min 3 khalifatin idhamin siman. Kata beliau, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian dalam sholatnya itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang besar lagi gemuk. Ya. Ini membaca ayat di dalam sholat ya. Saya tanya sekarang, kita kalau sholat sunnah saja 2 rakaat, paling sedikit berapa ayat yang kita baca? Tunggu dulu, kita hitung dulu ya. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat ya. Rakaat pertama Al-Fatihah. 2 rakaat kita pasti baca Al-Fatihah. Berarti sudah 14 ayat. Baik. Kita baca surah yang paling pendek. Berapa ayat surah yang paling pendek dalam Al-Quran? 3 ayat. Berarti anggaplah 2 rakaat paling sedikit kita baca 20 ayat. Ya. Dia baca rakaat pertama Al-Fatihah surah Wal Asri. Rakaat kedua Al-Fatihah, dia baca surah Inna A'taina. Berarti sudah 20 ayat. Ya. Jadi 2 rakaat 20 ayat. 20 kali 3 ekor unta. Berapa semuanya? 20 kali 3. Berarti 60 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 20 juta, ya kita hitung bisnis sekarang ya, nggak apa-apa. Ya. 1 ekor unta harganya 20 juta, berarti 60 kali berapa? 20 juta sudah berapa harganya? 1,2 M, Masya Allah. Jadi 2 rakaat, kalau kita hitung dunia, kita sudah dapat berapa? 1,2 M. Iya. Nah, ini orang yang membaca Al-Quran. Dia baca di dalam sholatnya. Iya. Ini belum lagi orang yang mempelajarinya, orang yang apa? Mengajarkannya. Jadi kadang memang harus kita perbandingkan. Nabi kasih perbandingan seperti itu supaya kita berpikir. Ya. Kalau kita pikir dunia terus, ya,
Memang dunia itu, kata Nabi SAW, hulwatun khadirah. Manis sekali dunia itu. Hijau. Ya, memikat. Nah, seperti itu dunia. Tapi dia akan membuat hati itu menjadi kelam. Akhirnya kita lupa akan kehidupan akhirat. Iya. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini 2 rakaat sunnah ini, sholat sunnah sebelum subuh. Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Iya. Jadi sebenarnya kita ini diberi anugerah oleh Allah banyak sekali. Kita bisa menjadi mukmin yang terbaik dengan hal itu. Nah, dari pokok kebaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya. Iya. Ini bisa kita lakukan ya. Setiap hari kita baca 1 ayat. Kita dengarkan seorang ustadz menjelaskan 1 ayat saja setiap hari. Nah, itu kita sudah masuk di dalam hadits. Mempelajari Al-Quran. Iya. Dan kalau dia mengajarkannya, itu pahala lebih besar lagi. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menjumpai salah seorang gubernurnya. Ini gubernur Mekah ya. Dijumpai oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Gubernur Mekah ini dijumpai oleh Umar berada di Asfan. Asfan nama daerah yang jauh ya. Ini ada apa gubernur Mekah kok di luar wilayahnya? Kok meninggalkan wilayah kepemimpinannya? Berarti siapa yang dia jadikan penggantinya sebagai pejabat sementara di sana? Maka Umar bertanya kepada gubernurnya, siapa yang menggantikan kamu di sana? Kata gubernurnya, saya digantikan oleh Ibnu Abza. Maka Umar sebagai khalifah mendetailkan permasalahan. Siapa Ibnu Abza itu? Jadi diangkat pengganti pejabat sementara. Siapa orang itu? Harus dia tahu. Dia layak atau tidak? Kata gubernur Mekah, orang ini adalah salah seorang maula dari mawali kami. Maula itu dia dulunya budak, lalu dibebaskan, atau dari keluarganya dulu budak dibebaskan. Itu maula namanya. Iya. Jadi derajatnya bukan orang Arab asli, tapi dia bekas budak. Maka Umar bertanya, kamu jadikan penggantimu mantan budak? Kata gubernur Mekah, wahai Amirul Mukminin, Ibnu Abza ini dia hafal Al-Quran dan dia jago ilmu warisan. Iya. Maka Umar pun langsung diam. Ya. Kemudian Umar berkata, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan derajat sekelompok kaum yang lainnya karena Al-Quran pula. Kapan dia berpegang dengan Al-Quran, mempelajarinya, Allah angkat derajatnya. Walaupun dia adalah statusnya paling bawah di tengah masyarakat. Dia orang miskin, nasabnya bukan terhormat, terpandang, tapi ketika dia belajar agama, dia akan menjadi orang yang ditinggikan oleh Allah. Allah akan angkat derajatnya. Iya. Dan Allah rendahkan derajat yang lain karena berpaling dari Al-Quran pula. Karena itu Imam Atha bin Abi Rabah. Kenal ya Atha bin Abi Rabah? Ya. Ini imam ahli tafsir. Kalau baca buku-buku tafsir, itu pasti dapat nama beliau. Ini penafsiran Atha. Atau baca buku-buku fikih, khususnya di pembahasan manasik haji. Dulu di masa beliau, di musim haji, itu dilarang ada yang memberi fatwa tentang haji kecuali Atha saya yang boleh memberi fatwa. Atha bin Abi Rabah ini, raja-raja dan anak-anak raja itu di kakinya seperti anak-anak kecil belajar. Ya.
Padahal dia ini seorang budak, mantan budak yang sangat hitam kulitnya, sangat jelek rupanya. Tapi bersama dengan itu, raja dan anak-anak raja di kakinya seperti anak-anak kecil. Kenapa Allah tinggikan derajatnya? Bukan pada nasab, bukan pada harta, tapi pada ilmu. Karena itu Rasulullah SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan siapa yang mengajarkannya. Iya. Ini juga mengajarkan Al-Quran ya. Mengajarkan itu tidak mesti dia mengajarkan langsung. Kalau dia mengajarkan langsung, itu lebih bagus ya. Pahalanya lebih besar. Tapi seorang itu boleh juga dia menjadi sebab orang itu belajar Al-Quran atau orang itu mengajarkan Al-Quran. Iya. Saya sekarang misalnya saya tidak belajar atau saya tidak mengajarkan. Tapi saya melihat ada orang punya potensi, saya ajak dia. Kamu ada tempat belajar di sana bagus. Saya tunjuki untuknya tempat belajar supaya dia belajar Al-Quran. Iya. Atau ada seorang yang ahli Al-Quran, dia tunjukkan kepadanya. Ini ada tempat, saya fasilitasi Bapak ke sana untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, ini namanya orang yang bersyirikat di dalam apa? Mempelajari dan mengajarkan. Karena itu kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Jadi jangan merasa sempit. Luas sekali anugerah Allah dan banyak pintu ketaatan. Banyak pintu kebaikan yang bisa membuat kita menjadi muslim dan muslimah yang terbaik. Baik, ini hadits yang ketiga, hadits yang kedua ya. Hadits yang ketiga semisal dengannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinil fidda wad dhahab. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu ma'adin, tambang-tambang. Ya. Seperti tambang perak dan emas. Jadi manusia itu ma'adin, tambang-tambang. Ada potensi-potensi. Ada hal-hal yang dia simpan bisa menghasilkan. Menjadi suatu yang berharga. Tapi Nabi beri kaidah. Yang terbaik di tengah kalian pada masa jahiliyah, sebelum dia kenal Islam, maka itu akan menjadi yang terbaik pula di masa keislaman. Tapi dengan syarat, idza faquhu, kalau mereka punya fikih. Kalau mereka punya fikih, pemahaman tentang agama. Jadi kadang ada orang-orang di masa jahiliyah dia dermawan. Dia masuk ke dalam Islam, dia tetap dermawan. Maka ini menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana di masa jahiliyah dia terbaik, di Islam juga dia menjadi apa? Terbaik. Tetapi ini kalau dia paham agama. Kalau dia paham agama, akan lebih besar lagi kedudukannya. Ya, karena fikih itu membedakan derajat ya. Pemahaman itu membedakan derajat. Ya, saya sering beri contoh ya, ada dua orang masuk masjid. Ada dua orang yang masuk masjid. Dua-duanya sama-sama sholat 2 rakaat. Si A sholat 2 rakaat, si B juga sholat 2 rakaat. Tapi pahala keduanya beda. Iya. Pahala keduanya beda. Yang pertama, dia masuk ke masjid, niatnya cuma sholat tahiyatul masjid. Dia cuma niat sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, dia masuk masjid, niatnya ada 3. Dia niat tahiyatul masjid, dia baru berwudu, dia niat juga sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, dan waktu itu sebelum sholat subuh, dia niat lagi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat 3 niat. Ya. Ini pahalanya akan menjadi lebih besar daripada orang yang niatnya cuma tahiyatul masjid saja. Ini namanya fikih.
Jelas ya? Ini namanya fikih. Jadi kalau orang tidak punya fikih yang seperti ini, dia tidak kenal fikih yang seperti ini, banyak dari amalannya yang kurang. Ya, saya beri contoh ya. Kita duduk di majelis ilmu ini seperti ini. Bisa saja derajat kita berbeda-beda di sini. Tergantung apa yang kita niatkan. Iya. Apa niat kita? Baik. Coba kita hadirkan niat-niat yang baik. Semakin banyak seorang menghadirkan niat baik kehadirannya, maka akan semakin apa? Besar pahalanya. Kalau ada yang hadir, niatnya ikhlas karena Allah. Satu. Niat yang kedua, dia mengangkat kejahilan dari dirinya. Niat yang ketiga, dia ingin melestarikan agama Allah. Niat yang keempat, dia ingin memakmurkan majelis dzikir, majelis ilmu. Niat yang kelima, dia ingin membela agama Allah dengan mempelajarinya. Kemudian niat yang keenam, dia ingin mempelajari supaya suatu saat dia bisa juga sampaikan kepada orang yang lain. Niat yang ketujuh, dia di majelis dzikir, kalau disebut nama Nabi, dia juga berselawat. Nah, ini diantara keutamaannya, kalau disebut nama Nabi, banyak apa? Saya sebut misalnya Nabi SAW bersabda, maka itu Nabi disebut. Maka harusnya kita membaca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya? Disebut nama Allah, kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dia hadir di majelis ilmu dengan niat dia tunaikan dari amanah umur yang Allah berikan supaya dimanfaatkan pada hal yang bermanfaat. Iya. Dihadirkan saja, niat semakin banyak maka akan semakin tinggi apa? Derajatnya. Jadi seorang itu di dalam niatnya kadang ada perjenjangan, pertingkatan. Ya, kuncinya kembali ke mana? Kembali kepada fikih, pemahaman. Ya, karena itulah tafaqquh dalam agama, mempelajari agama itu adalah jalan yang paling besar yang bisa mengantar seseorang kepada kebaikan, menjadi muslim dan muslimah yang terbaik. Itu jalan yang paling besar dengan mempelajari ilmu. Karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, ma ubidallahu azza wa jalla bimithlil ilm. Allah itu tidak diibadahi dengan hal yang lebih dahsyat seperti seorang itu mengibadahinya dengan mempelajari ilmu. Karena seorang semakin dia mempelajari ilmu, dia akan semakin mengerti kedetailan-kedetailan dan pintu-pintu ibadah. Beda ya pandangan orang yang tidak belajar dalam melihat pintu ibadah dan pandangan orang yang belajar. Beda antara hal tersebut. Iya. Maka inilah namanya ilmu, fikih dan pemahaman. Baik. Ya, saya sudah bacakan berapa hadis? 3 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inginkah kalian saya beritakan, saya beritahu orang yang terbaik di tengah kalian dari orang yang terburuk di tengah kalian?" Ya. Jadi ini hadits agung ya, luar biasa. Karena Nabi SAW akan terangkan siapa manusia yang terbaik dan siapa manusia yang terburuk. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah," tentu ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Nabi berucap 3 kali, sahabat diam. Baru setelah itu, mereka minta diterangkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian
adalah siapa yang kebaikannya diharapkan dan orang merasa aman dari kejelekannya. Jadi sebaik-baik kalian adalah siapa yang diharapkan kebaikannya dan manusia merasa aman dari kejelekannya. Dan seburuk-buruk kalian, kata Nabi, wa syarrukum, seburuk-buruk kalian adalah siapa yang tidak diharapkan kebaikannya. Man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, dan orang-orang tidak merasa aman dari kejelekannya. Iya. Jadi dua golongan. Ada yang terbaik dan ada yang terburuk. Siapa yang terbaik? Kalau melihatnya kita senang dengannya. Kita berharap ada kebaikan padanya. Tidak ada kekhawatiran terhadapnya. Ya, seorang misalnya berbicara kepadanya, dia merasa aman. Sebab ada orang yang ya mau didekati saja tidak berani. Jelas ya? Karena ini orang terkenal misalnya sangat sangar sekali. Atau orang ini ya kadang kalau kita salah bicara sedikit bisa kena batunya. Atau orang ini kadang kalau kita bicara dengannya malah pembicaraan itu disiarkan ke sana sini. Nah, ini orang tidak merasa aman darinya. Jelas ya? Jadi orang yang terbaik itu diharapkan kebaikannya. Diharapkan kebaikannya. Suatu hari Nabi SAW duduk di dalam rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Maka Nabi berkata, bi'sa akhul akhir. Ini keluarga yang sangat buruk, orang yang mengetuk pintu ini. Ya. Terus dibukakan pintu, masuk orang itu. Begitu orang ini duduk, Nabi SAW berbicara dengannya dengan ucapan yang lemah lembut, pembicaraan yang baik. Setelah itu orang itu pulang. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang ini tadi sebelum datang, kamu bilang sejelek-jelek keluarga. Ucapan tegas ya. Tapi begitu datang justru kamu berlemah lembut kepadanya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, ya, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi, adalah siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir akan kejelekannya. Ya, jadi dia tahu ini orang tidak baik. Cuman Nabi ketika duduk beliau berbicara baik, lembut. Ya, jelas ya? Berbicara baik dan lembut. Nah, itulah dijaga oleh Nabi sehingga siapapun yang datang itu tahu bahwa di sisi Nabi pasti ada kebaikan. Ada hal yang baik. Dan tidak ada yang merasa aman. Apa dia merasa aman dari kejelekannya? Nah, itu telah syah dari Nabi SAW dalam hadits mutawatir. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia merasa aman terhadap saudaranya. Dia cerita sesuatu aman. Yang dia cerita itu amanah di sisinya, tidak kemana-mana. Tapi ada orang kalau ketemu dengannya kunci mulut. Bahaya nih kalau saya cerita bisa bocor ke seluruh dunia. Ya. Jelas ya? Sebab ember-ember bocor itu banyak di masa sekarang juga. Ya. Gampang sekali menyebarkan informasi. Tadinya cerita pribadi akhirnya masuk ke media sosial, tersebar ke sana sini. Nah, ini kan namanya orang tidak merasa aman dengan apa? Dari kejelekannya. Tapi kalau kita dapat seorang mukmin, kita cerita apa saja kepadanya, aman rahasia itu. Ah, ini orang baik ini. Ini muslim yang terbaik. Dan sebaliknya, seorang yang terjelek adalah siapa yang tidak diharapkan kebaikannya. Ya, jadi sudah tahu kalau ke sana, tidak usah berharap dah. Nah, itu tidak usah berharap. Jelas ya? Sampai kalaupun dia misalnya ingin dipinjami sesuatu, ada orang yang selalu minjam kepadanya, tidak apa-apa dia sambut, dia beritahu, saya mungkin tidak bisa memberi dan seterusnya. Jangan membuat orang itu lari darinya. Ya, membuat lari darinya. Tapi kalau sudah, wah ini kalau ke sana, ya jangan berharaplah dapat apa-apa. Nah, ini kan sudah cap yang apa? Cap yang kurang bagus pada manusia. Iya. Sebagaimana kalau dia tahu ke sana, ini hati-hati.
Jadi dimanapun dia tinggal, si fulan tinggal di sana, wah aman ini, tidak aman ini. Berarti hati-hati kita. Nah, ini orang yang terjelek seperti ini. Baik. Sudah berapa hadits ini? Sudah 4. Yang kelima, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Busur al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini sebaik-baik manusia. Jadi semakin umurnya bertambah, maka amalannya menjadi apa? Menjadi semakin baik. Itu sebaik-baik manusia. Jelas ya? Karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini saya tidak menuntut semua orang seperti itu ya. Cuma saya beri contoh saya. Ya, saya juga tidak membuat seram. Ya. Wah, ini saya tidak sanggup seperti itu. Tidak, tapi saya beri contoh bagaimana potret orang-orang yang bisa dicontohi. Jadi Umar ibn Khattab semakin umurnya bertambah, ketika umurnya sudah semakin tua, Umar itu malah puasa sunnah setiap hari. Puasa sunnahnya menjadi apa? Setiap hari. Kalau dulu mungkin puasa Daud Senin Kamis, tapi di akhir umurnya beliau puasa sunnah setiap hari. Jadi maksudnya setiap kali umur bertambah, dia cari pintu ibadah yang membuat amalannya lebih bagus. Semakin umurnya bertambah, lebih banyak dia berzikir, lebih banyak dia sholat, lebih banyak dia berpuasa, lebih banyak dia bersedekah. Ya, semakin bertambah umurnya, lebih banyak dia bertutur kata yang baik dan menahan diri dari hal yang tidak baik, tidak berucap yang tidak baik. Semakin bertambah umurnya, maka dia semakin berada di sekitar yang bermanfaat saya. Ya. Ya kalau seperti ini bagus ya. Ini namanya proyek kehidupannya benar ya. Ya. Sketsa hidupnya itu luar biasa, dia tata dengan baik. Dia tata dengan baik. Jadi semakin bertambah umurnya, ya, semakin panjang umurnya, maka semakin baik amalannya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Baik. Ini sudah hadits yang berapa? Hadits yang kelima. Ya. Berikutnya hadits yang keenam. Tak apa ya, saya berikan hadits-hadits yang semisal dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Khairukum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar hutangnya. Ya. Jadi seorang berhutang misalnya, ketika dia membayarnya, dia bayar lebih baik. Nabi pernah meminjam unta orang. Ya. Begitu dibalikan untanya, Nabi berikan unta yang lebih tua dari umur unta yang dia pinjam. Jadi misalnya beliau meminjam unta 4 tahun. Beliau kembalikan unta umur 5 tahun. Ya beda ya dari sisi harga. Unta 5 tahun lebih mahal harganya. Ya, ketika Nabi ditanya tentang hal itu, maka Nabi berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika apa? Menunaikan hutangnya. Iya. Baik. Kemudian diantara sifat orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim, khairukum, sebaik-baik kalian adalah qarni, generasiku. Maka ini penegasannya, siapa yang ingin menjadi manusia terbaik, dia harus mengikuti jalannya para sahabat. Harus diikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Iya. Ya kalau di masa sekarang ini ada yang menganggap dirinya yang terbaik, yang paling hebat, Islamnya paling top, mau dia sebut Islam Nusantara, Islam kampungan, Islam apa silahkan. Ya. Dianggap dirinya paling baik, dia bikin jalan sendiri, maka itu pasti adalah yang terburuk, tidak menjadi lebih baik. Karena yang terbaik itu adalah jalannya Nabi dan para sahabat. Itulah sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia.
Iya. Karena itu dalam beragama juga seperti itu. Ini pokok ya, siapa yang ingin terbaik, dia tempuh jalannya Nabi dan para sahabat. Nah, itulah yang disebut dengan nama jalan as-salaf. Ya. Ini sebagian manusia di belakangan ini ada yang selalu mensalahartikan jalan salaf atau salafi. Dia seakan-akan salafi ini suatu ormas, suatu kelompok, suatu organisasi. Ya. Dan itu pengaburannya terhadap kebenaran. Salaf itu adalah Nabi dan para sahabat. Jadi mengikuti jalan Nabi dan para sahabat itu disebut salafi. Ya. Siapa yang mengikuti jalan itu dari warga negara manapun, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, maka dia mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Itulah manusia yang terbaik namanya. Karena hidayah dijadikan pada jalan mereka. Dalam Al-Quran Allah firman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau kalian beriman seperti keimanan para sahabat, kalian dapat petunjuk. Jadi syarat petunjuk, keimanannya harus sama dengan keimanan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sudah hadits keberapa? Yang ke-6. Hadits yang ke-7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqan idza faqihu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya apabila dia punya fikih. Nah, ini terkait dengan orang yang berakhlak. Jadi akhlak yang mulia itu akan membuat seseorang menjadi orang yang paling baik. Orang yang menjadi paling baik. Dan ini pintu akhlak luar biasa, pintu yang sangat luas sekali. Iya, ketemu saudara kita dengan senyum saja, itu sudah akhlak yang baik. Kita berucap kepada keluarga, anak-anak dengan tutur kata yang baik, itu sudah apa? Sudah akhlak yang baik. Kadang kita kurang memahami ya, dipikirnya ibadah itu menambah ibadah apa? Ayo kita tambah ibadah, tambah ketaatan. Apa yang dia pikir? Perbanyak sholat, perbanyak puasa. Ya, betul itu pintu-pintu ibadah, tapi akhlak yang mulia, satu dari akhlak yang mulia, kadang itu lebih baik daripada orang yang selalu sholat dan selalu puasa. Dari akhlak yang mulia. Iya. Dari akhlak yang mulia dia pemaaf. Dari akhlak yang mulia kalau dia zalimi, dia tidak gemar membalas. Dari akhlak yang mulia kalau orang berucap yang tidak benar pada dirinya, ya dia selalu seakan-akan tutup mata akan hal itu. Sebab kalau manusia semuanya ucapannya didengar, hati ini menjadi tong sampah. Iya, masuk sampah sini, masuk sampah sini, masuk sampah ini. Ya, sayangnya kalau hatinya jadi tong sampah. Ya. Untung kalau ada jadwal dia buang sampah, bisa bersih hatinya. Tapi kalau sampahnya numpuk terus, iya. Nah, ini dia akan rugi. Hatinya menjadi tong sampah, tidak dia jual juga sampahnya, tidak dia bersihkan. Jelas ya? Nah, ini jangan dibuat hati seperti itu. Karena itu orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang terbaik di tengah kalian. Baik. Kemudian hadits yang ke-8. Hadits yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya beri tentang pembahasan salat ya. Hadits Abu Hurairah Abu Daud. Khiyarukum ala yinikum manakib fis shalah. Yang paling baik di antara kalian ada orang yang paling lembut meluruskan bahu-bahunya, orang yang paling lembut ya meluruskan bahu-bahunya ketika dia sholat. Ini dalam pengaturan sholat. Jadi kalau sholat itu ada di kanan dan kirinya, jangan kayak mau siku orang, ya. Tapi dia lembut ke saudaranya, ya. Karena itu di dalam hadits Ibnu Umar di tempat yang lain Rasulullah bersabda, "Walinu bi aidi ikhwanikum." Dan berlemah lembutlah kalian memegang tangan saudara kalian. Memegang tangan saudara kalian. Baik, yang ke-9. Hadits Auf bin Malik riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu a'immatikum." Sebaik-baik pemimpin kalian. Dalam sebagian riwayat luar sahih Muslim, "Khairukum wa khairu a'immatikum." Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik pemimpin kalian adalah man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum.
Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik pemimpin kalian adalah siapa yang kalian itu cinta kepadanya, cinta kepada para pemimpin itu, dan pemimpin itu juga cinta kepada kalian. Kalian doakan kebaikan untuk mereka, mereka juga doakan kebaikan untuk kalian. Itu sebaik-baik kalian dan sebaik-baik pemimpin. Ya kalau masyarakat begini kondisinya, berarti kita di kondisi yang kita bergembira. Itu kondisi terbaik. Iya. Jelas ya? Kita cinta kepada pemimpin, pemimpin juga cinta kepada rakyat. Ya, rakyat mendoakan kebaikan untuk pemimpin, pemimpin juga doakan kebaikan untuk rakyatnya. Tapi sebaliknya, wasyirarukum wasyiraru a'immatikum, dan pemimpin kalian yang paling jelek, di sebagian riwayat kalian yang paling jelek dan pemimpin kalian yang paling jelek adalah man tubghidunakum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum, adalah siapa yang kalian benci kepada mereka, mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Jelas ya? Ini musibah ya. Dan ini yang banyak kita lihat sekarang ini. Ya, dan ini kondisi yang tidak baik. Jadi Nabi itu memberikan aturan, tuntunan paling indah, mengarahkan yang paling baik. Ya, karena itu kalau ada kekeliruan, itu diperbaiki. Karena itu para sahabat ketika mendengar hadits ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Tidakkah kita menentang mereka? Nunabiduhum bisayf, menentang mereka dengan pedang?" Kata Nabi, "La, ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh sepanjang mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Iya. Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, kata Nabi, bencilah amalan mereka, jangan kalian lepas tangan ketaatan dari mereka. Nah, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin menjadi muslim dan muslimah terbaik, ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari tuntunan ini, senangnya tiap hari bergibah, ya mencela, mengeritik kebijakan. Itu kayak pemain bola ya. Ya. Pertandingan sepak bola. Ini penonton ini itu lebih jago dari pemainnya. Biasanya begitu penonton. Wah ini nendangnya tidak benar. Kenapa tidak begini? Kalau dia sendiri yang main belum tentu dia bisa. Tapi kalau jadi komentator, wah paling hebat. Ini kebanyakan manusia di masa sekarang seperti itu. Jelas ya? Karena itu seorang harusnya menjaga lisannya. Dia berdoa dengan doa kebaikan. Menjadi doa dengan kebaikan. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, dia langsung nasihati kepada orang yang bersangkutan. Bukan artinya tidak ditegur, tidak saling nasihat menasihati, tetapi diperbaiki dengan cara yang benar, bukan dengan cara ribut-ribut dan mendatangkan kejelekan. Baik. Kemudian yang terakhir di sini saya akan sebutkan beberapa hadits terkait dengan perempuan dan keluarga. Iya, yang terbaiknya. Ada hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Iya. Ini kalau ingin menjadi muslim dan muslim yang terbaik, pikirkan bagaimana menjadi orang yang paling baik untuk keluarganya. Jadi kalau ada sebuah keluarga, orang lain lebih baik untuk keluarganya daripada dia, maka ini hati-hati. Itu hati-hati ya. Dia harusnya menjadi orang yang paling baik untuk keluarganya. Orang yang paling baik untuk keluarganya. Ini pedoman dari Nabi dijaga. Sebab ini proyek kehidupan, tugas di dalam umur. Ini pintu ketaatan. Dia jaga pintu ketaatan ini saja sampai dia mati, itu sudah amalan yang baik. Dia meninggal dalam keadaan keluarganya selalu mengingatnya sebagai orang yang terbaik di tengah mereka. Orang yang terbaik di tengah mereka. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk siapa? Untuk keluarganya. Iya. Jadi kalau kita berpikir berbuat baik untuk orang lain, maka kita juga berpikir berbuat baik untuk keluarga. Untuk keluarga. Bahkan harusnya dimulai dari yang paling dekat sebelum yang jauh. Ya, kemudian yang terakhir di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Nabi SAW bersabda, khairu nisa'in rakibnal ibil, salihu nisa'i Quraisy. Dalam sebuah riwayat nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan yang pernah menunggangi unta adalah perempuan-perempuan saleh dari perempuan Quraisy. Dalam sebuah riwayat perempuan-perempuan Quraisy. Ini perempuan yang terbaik yang pernah menunggangi unta. Ya. Bagaimana dengan Maryam bintu Imran? Dia bukan perempuan Quraisy. Tapi Nabi berkata, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Nabi pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sebaik-baik perempuan di atas muka bumi di masanya adalah Maryam bintu Imran. Bukan perempuan Quraisy ya. Dan sebaik-baik perempuan di atas muka bumi di masanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kalau Khadijah nggak ada masalah. Khadijah kan perempuan dari Quraisy. Kalau Maryam bagaimana? Kata Abu Hurairah, dia tidak menunggangi unta. Dia sebaik-baik perempuan. Ya, tapi Nabi di sini menyinggung sebaik-baik perempuan yang pernah menunggangi apa? Menunggangi unta. Yaitu tidak bertentangan. Nah, sekarang bukan masalah perempuannya siapa. Haditsnya ini menerangkan sifat. Kenapa perempuan Quraisy itu yang menjadi paling baik? Disebutkan dua sifatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'innahunna ahnahu ala yatimin fi sigarihi. Karena seorang perempuan Quraisy ini adalah perempuan yang paling penyayang terhadap anak yatim ketika dia masih kecil. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, wa ar'ahu li zawjihi fi dhati yadihi. Dan dia adalah perempuan yang paling menjaga suaminya pada hal-hal yang merupakan kepemilikan suaminya. Nah, itu dua sifatnya. Kenapa dikatakan perempuan yang paling baik? Dia paling perahmat terhadap anak yatim. Jadi anak yatim ini anak orang ya, dia rahmati. Bagaimana pula dengan anaknya sendiri? Kan begitu? Ya. Jadi kalau dia sangat merahmati anaknya, dia rahmati juga anak yatim. Ini perempuan yang paling baik. Perempuan yang paling baik. Demikian pula yang kedua, kalau suaminya punya hak, ada suatu kepemilikan suaminya, itu sangat dia jaga sekali, sangat dia pelihara sekali. Jelas ya? Sangat dipelihara sekali. Karena itu diantara sebab-sebab yang menjadikan banyak masalah di rumah tangga, suami itu merasa di rumah ini tempat penyimpanan yang tidak aman. Iya. Ada apa-apanya yang dia simpan, tidak tahu kemana. Ya. Tidak tahu kemana. Bukan istrinya mengambil, tapi mungkin dia tidak menjaga bahwa ini sesuatu, ini milik suaminya, mungkin dia perlukan. Tidak dia pertimbangkan di situ. Tapi para perempuan Quraisy ini tidak. Kalau dia lihat itu milik suaminya, itu luar biasa. Sampai itu Asma bintu Abi Bakar itu, ya, kuda suaminya dia rawat, dia mandikan, dia cuci, ya, dia beri makan. Ya. Mana ada perempuan seperti itu? Jelas ya? Jadi Asma yang mengurus kuda suaminya. Jangan dikatakan itu pekerjaan laki-laki. Ya, itu biasa ya di masa dahulu. Perempuan itu mengurus kuda suaminya. Ya, mereka berhijab, mereka ini tapi jago juga beraktivitas. Ya. Dalam menjaga hak suaminya. Jelas ya? Makanya mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini beberapa hadits ya. Saya kayaknya sudah lebih 10 hadits ya. Ya. Ada 11 semua. 11 hadits semuanya di dalamnya Nabi sifatkan yang terbaik di antara kalian yang terbaik. Menunjukkan yang terbaik ini bukan cuma satu hal. Kadang Nabi sebutkan yang terbaik di sudut ini terkait dengan orang tertentu, keadaan tertentu, sifat tertentu. Tapi mana yang bisa kita petik di sini? Siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik? Ini tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas taufik, inayah dan hidayah ya, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik
untuk pihak Bapak Arif yang saya hormati atas kesempatan di kajian sore hari ini beserta keluarga dan seluruh kawan-kawan yang hadir di dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kunci-kunci membuka kebaikan dan sebagai penutup-penutup segala pintu kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik,